Sudan has never seen anything like this. 3 days of drone strikes. Today's targeting Sudan's only functioning airport that brings the war to a part of the country that has remained peaceful until now. Di jantung benua Afrika, di antara padang pasir yang kering dan sungai Nil yang agung, berdirilah tanah yang disebut Sudan, yaitu dari kata Arab Bilad as-Sudan, yang artinya negeri orang hitam. Sebuah wilayah yang sejak dahulu menjadi pertemuan dua dunia, yaitu dunia Arab di utara dan dunia Afrika hitam di selatan. Dua identitas yang hidup berdampingan selama berabad-abad, hingga datang masa ketika dunia barat mulai menilai siapa yang lebih beradab dan siapa yang layak diperintah. Disitulah luka panjang Sudan dimulai. Sebelum Inggris, sebelum Mesir, bahkan sebelum Islam menyebar, tanah Sudan telah mengenal peradaban. Di wilayah utara, berdiri kerajaan-kerajaan kuno seperti Kerajaan Kush dan Nubia yang membangun monumen batu dan piramida kecil di tepi sungai Nil. Mereka berdagang dengan Mesir, menambang emas, dan mengenal sistem pemerintahan yang kuat. Namun seiring waktu, arah sejarah berubah. Islam datang dari utara, membawa bahasa Arab, hukum syariah, dan tatanan sosial baru. Sementara sebagian besar wilayah utara perlahan menjadi Arab dan Muslim, sementara selatan tetap mempertahankan identitas Afrikanya, yaitu penuh suku, bahasa, dan tradisi lokal. Sudan menjadi mozaik yang menakjubkan, Arab dan Afrika, Islam dan kepercayaan lokal, padang pasir dan hutan tropis. Namun keragaman yang indah ini, di tangan kekuasaan kolonial, justru dijadikan alat pemisah yang kelak akan membakar seluruh negeri. Pada tahun 1899, Inggris dan Mesir menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Anglo-Egyptian Condominium, sebuah istilah manis untuk sesuatu yang pahit, yaitu penjajahan ganda. Secara formal, Sudan diperintah bersama oleh Inggris dan Mesir, tapi dalam kenyataannya, Inggrislah yang memegang kendali penuh. Mesir hanya simbol. Tujuan mereka sederhana tapi jahat, yaitu menguasai sumber daya dan mengamankan aliran sungai Nil yang vital bagi pertanian Mesir. Namun strategi Inggris lebih licik dari sekedar penaklukan fisik. Mereka tidak hanya ingin menguasai tanah Sudan, tapi juga pikirannya. Inggris membagi Sudan menjadi dua dunia yang sangat berbeda. Utara diarabkan dan diislamkan sepenuhnya, mulai dari pendidikan, perdagangan, dan birokrasi dijalankan dalam bahasa Arab. Sementara bagian selatan diasingkan dan dipisahkan, dilarang berbicara bahasa Arab, dijauhkan dari Islam, dan diserahkan kepada misionaris Kristen untuk dididik dengan nilai-nilai Eropa. Kebijakan ini disebut Southern Policy, yaitu kebijakan pemisahan sistematis antara utara dan selatan. Hasilnya, dua generasi tumbuh dalam dunia yang berbeda, bahkan saling asing satu sama lainnya. Yang satu melihat dirinya sebagai bagian dari peradaban Arab dan Islam, yang lain merasa dirinya bagian dari Afrika yang ditinggalkan. Ketika penjajah mendidik kaum-kaum muda di utara, di sekolah-sekolah elit, mereka sedang menanam bibit-bibit penguasa masa depan. Inggris sadar, kelak mereka akan pergi, tapi sistemnya harus tetap hidup. Maka muncullah kelas baru, yaitu elit Arab Muslim di Khartoum, yang terdidik ala Inggris tapi berkulit lokal. Mereka menjadi jembatan antara penjajah dan rakyat. Nama-nama seperti Ismail Al-Azhari, Abdullah Khalil, dan Gofar Nimeri adalah produk generasi ini, yaitu elit nasionalis yang berpakaian Arab, tapi berpikir dalam kerangka kolonial. Mereka diajari untuk memandang utara sebagai pusat kemajuan dan selatan sebagai beban yang harus disatukan atau dikendalikan. Sementara itu, wilayah selatan dibiarkan terbelakang, tanpa pendidikan memadai, tanpa infrastruktur, tanpa keterlibatan politik. Bahkan dalam administrasi kolonial, orang selatan jarang sekali diberi posisi penting. Inggris menyebut mereka belum siap memerintah, tapi kenyataannya ketidaksiapan itu diciptakan dengan sengaja. Pada tahun 1956, Sudan akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. Bendera baru dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan dunia seolah menyambut babak baru bagi bangsa ini. Namun seperti banyak negara bekas jajahan lainnya, kemerdekaan Sudan hanya mengganti wajah penjajah, bukan sistemnya. Pemerintahan pertama didominasi oleh elit utara, yaitu kaum Arab Muslim yang sudah terbiasa dekat dengan kekuasaan kolonial. Mereka mewarisi struktur pemerintahan yang sama, yaitu sentralistik, diskriminatif, dan berorientasi ke utara. Pembangunan difokuskan di Khartoum, Omdurman, dan wilayah Nil. Sementara selatan dan barat, yaitu Darfur, Bahr el Ghazal, dan Ekuatoria, dibiarkan tanpa pembangunan.
Akibatnya, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin tajam, sumber daya dieksploitasi untuk kepentingan pusat, sedangkan daerah lain hanya menjadi penonton. Kemarahan perlahan membara di wilayah selatan yang merasa kemerdekaan hanyalah panggung baru bagi penjajahan internal. Hanya 2 tahun setelah kemerdekaan, tahun 1958, terjadi kudeta militer pertama di Sudan. Militer yang sebagian besar juga berasal dari utara mengambil alih kekuasaan, dan di selatan, pemberontakan pertama pun meletus. Kelompok bersenjata Anyanya muncul sebagai simbol perlawanan rakyat selatan terhadap dominasi utara. Mereka bukan hanya menuntut keadilan ekonomi, tapi juga identitas. Mereka ingin diakui bukan sebagai orang-orang yang harus diarabisasi, tapi sebagai bangsa yang punya hak menentukan nasib sendiri. Namun pemerintah di Khartoum menanggapinya dengan tangan besi. Militer dikirim untuk menertibkan pemberontakan dan ribuan orang tewas. Disinilah mulai muncul pola kekerasan yang kelak akan menjadi wajah khas Sudan, yaitu konflik etnis yang diberi baju politik dan agama. Perang Saudara Pertama yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1972 pun menjadi catatan berdarah pertama dari sekian banyak tragedi berikutnya. Selatan melawan utara, rakyat melawan pemerintah, dan identitas kembali dijadikan senjata. Jika dilihat lebih dalam, konflik-konflik ini bukanlah sekedar masalah perbedaan etnis atau fanatisme agama. Ia adalah warisan sistem yang ditanam oleh kolonialisme, yaitu sistem yang menilai manusia berdasarkan asal-usul dan warna kulitnya. Inggris menanam gagasan bahwa Arab lebih unggul daripada Afrika, bahwa Islam lebih beradab daripada kepercayaan lokal, bahwa pusat selalu lebih penting daripada pinggiran. Dan setelah Inggris pergi, nilai-nilai itu tetap hidup dalam struktur negara. Sekolah-sekolah di utara terus mengajarkan narasi Sudan sebagai bangsa Arab. Pemerintah memusatkan pembangunan di wilayah yang sama, sementara selatan dan barat tetap jadi halaman belakang. Bahkan ketika pemerintah berganti, ideologi ini tidak berubah, hanya orangnya yang berganti. Itulah sebabnya, setiap kali muncul pemimpin baru, konflik lama selalu muncul kembali. Karena akar masalahnya tidak pernah dicabut, hanya ditutupi dengan pidato dan perjanjian damai sementara. Di sisi barat, wilayah Darfur memiliki sejarah yang berbeda. Dahulu ia adalah kerajaan Islam independen yang cukup makmur, berinteraksi dengan Mesir dan dunia Arab. Namun sejak penyatuan Sudan, Darfur juga menjadi korban marginalisasi. Ketika pemerintah dunia menyalurkan dana pembangunan, Darfur hanya mendapat remah-remah. Rakyat Darfur, yang mayoritas berkulit lebih gelap dan berasal dari suku-suku non-Arab seperti Fur, Zagawa, dan Masalit, perlahan merasa tidak dianggap bagian dari Sudan yang sesungguhnya. Ketika kekeringan dan kemiskinan melanda, mereka merasa ditinggalkan oleh negara. Kekecewaan ini akan berubah menjadi kemarahan besar di awal abad ke-21, yaitu genosida Darfur. Namun akarnya, sekali lagi, bisa ditelusuri ke masa kolonial yang menanamkan diskriminasi rasial itu. Islam memang menjadi perekat sosial di sebagian besar wilayah utara, namun di tangan elit politik, agama sering dijadikan alat untuk meneguhkan kekuasaan. Pada masa pemerintahan Ja'far Nimeiri pada tahun 1970-an, hukum syariah diterapkan secara nasional, termasuk di wilayah selatan yang banyak beragama Kristen atau menganut kepercayaan lokal. Kebijakan ini menimbulkan perlawanan besar-besaran. Agama yang seharusnya menjadi rahmat justru dijadikan garis pemisah antara kami dan mereka. Kolonialisme telah selesai secara fisik, tapi mentalitas kolonial tetap hidup, hanya berganti pakaian menjadi ideologi agama dan nasionalisme sempit. Inilah akar dari semua tragedi yang kemudian terjadi di Sudan, yaitu identitas dijadikan senjata politik. Setiap kali Sudan mencoba berdamai, masa lalu selalu kembali menghantui. Inggris telah lama pergi, tapi bekas belenggunya masih membekas di setiap kebijakan, setiap konflik, setiap pidato pejabatnya. Kolonialisme tidak hanya meninggalkan gedung-gedung tua dan peta negara, ia meninggalkan cara berpikir bahwa kekuasaan adalah hak kelompok tertentu dan yang lain hanyalah pelengkap. Luka itu begitu dalam hingga menembus generasi. Dari Perang Saudara Pertama, genosida Darfur, hingga Perang Baru tahun 2023, semuanya adalah gema dari masa lalu yang belum disembuhkan. Di barat Sudan, di antara gurun yang luas dan dataran kering yang kehausan, berdiri tanah yang bernama Darfur, atau rumah bagi suku Fur. Dulu, Darfur adalah kerajaan Islam yang makmur, berdaulat, dan dikenal di peta perdagangan Arab Afrika. Namun pada abad ke-20, ia menjadi simbol penderitaan dan kehancuran yang lahir dari tangan sesama anak negeri.
Apa yang terjadi di Darfur bukanlah ledakan mendadak, melainkan akumulasi panjang dari ketidakadilan yang menumpuk selama puluhan tahun. Setelah kemerdekaan 1965, pusat kekuasaan di Khartoum sibuk membangun citra nasional yang modern dan Arab. Namun di Darfur, pembangunan hampir tidak menyentuh apapun. Jalan rusak, sekolah minim, air sulit didapat, dan rumah sakit jarang ada. Sementara wilayah Nil dan Utara mendapat aliran proyek besar mulai dari irigasi, pendidikan, dan investasi luar negeri. Bagi rakyat Darfur, pemerintah pusat terasa seperti kekuatan jauh yang hanya hadir saat masa pemilu atau ketika mengirim tentara. Namun mereka masih bertahan, bergantung pada pertanian dan ternak, hidup dalam harmoni antar suku yang beragam, yaitu Fur, Zagawa, Masalit, Tunjur, Arab Banggara, dan banyak lainnya. Hingga akhirnya kekeringan panjang di tahun 1980-an mengubah segalanya. Krisis iklim mengeringkan padang gembala, sumber air menipis, suku-suku penggembala Arab mulai bergerak ke selatan, mencari tanah baru. Benturan pun terjadi dengan petani lokal non-Arab yang merasa tanahnya dirampas. Konflik kecil antara suku itu semula bersifat lokal, tapi di tangan kekuasaan, ia berubah menjadi perang identitas. Sejak masa pemerintahan Ja'far Nimeri, politik di Sudan kian terpolarisasi oleh etnis dan agama. Ketika ia digulingkan pada tahun 1985 dan digantikan oleh pemerintahan sementara, kekacauan ekonomi dan politik meluas. Militer melemah dan kelompok bersenjata bermunculan di berbagai wilayah. Di Darfur, kekecewaan lama menemukan bentuk baru, yaitu gerakan perlawanan. Pemerintahan pusat di Khartoum yang didominasi elit Arab Utara mulai mencurigai semua kelompok non-Arab sebagai ancaman. Media milik negara menanamkan narasi bahwa wilayah Barat tidak setia, bahwa mereka terlalu Afrika dan tidak cukup Arab. Dengan perlahan, garis warna kulit dan bahasa berubah menjadi garis politik. Suku-suku non-Arab mulai mengorganisasi diri, menuntut keadilan dan pemerataan pembangunan. Namun Khartoum melihatnya bukan sebagai aspirasi, melainkan pemberontakan. Tahun 2003 menjadi titik balik. Dua kelompok bersenjata muncul dari padang pasir Darfur, yaitu Sudan Liberation Army atau SLA dan Justice and Equality Movement atau JEM. Keduanya menuduh pemerintah mengabaikan Darfur dan menindas suku non-Arab. Sebagai respon, pemerintah Sudan di bawah Umar al-Bashir tidak mengirim diplomat, ia malah mengirim bala tentara. Namun bukan tentara reguler yang menjadi garda depan, ia membentuk milisi tribal bersenjata yang direkrut dari suku-suku Arab lokal. Mereka inilah yang kelak dikenal sebagai Janjaweed, yang dalam bahasa lokal berarti iblis menunggang kuda. Janjaweed diberi senjata, logistik, dan kekebalan hukum. Tugas mereka sederhana tapi brutal, yaitu menghancurkan desa-desa yang dianggap simpatistan pemberontak. Mereka datang saat fajar, menembak tanpa pandang bulu, membakar rumah, memperkosa perempuan, dan membunuh anak-anak. Desa yang dulu hijau berubah jadi abu. Langit Darfur diselimuti asap dan dunia baru mulai menoleh ketika terlalu banyak yang terbunuh. Laporan-laporan dari organisasi kemanusiaan mulai mengalir ke luar negeri pada pertengahan 2004. Foto satelit menunjukkan ratusan desa yang hangus. Laporan saksi mata mencatat pembantaian massal, penyiksaan, dan pemerkosaan sistematis. Tapi yang paling mengerikan bukanlah kekejaman itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa semua dilakukan dengan izin negara. Pemerintah di Khartoum selalu menyangkal. Mereka menyebutnya operasi kontra pemberontakan, bukan genosida. Namun pola serangannya menunjukkan hal yang lain. Setiap kali Janjaweed menyerang, pesawat militer pemerintah ikut mengebom dari udara. Artinya, operasi ini terkoordinasi. Janjaweed bukan kelompok liar, tapi bagian dari strategi negara. Dalam waktu 2 tahun, lebih dari 300.000 orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi ke Chad dan wilayah lain. Kamp pengungsian membengkak, tapi dunia tampak lambat bereaksi. PBB baru menyebut kejadian ini genosida setelah tekanan besar dari aktivis dan media global. Sementara itu, pemerintah Sudan terus menyangkal, bahkan mengangkat komandan Janjaweed menjadi pejabat resmi. Setelah tekanan internasional meningkat, pemerintah berusaha merapikan wajah kekuasaannya. Pada tahun 2013, milisi Janjaweed diresmikan menjadi Rapid Support Forces atau RSF, yaitu pasukan paramiliter resmi di bawah intelijen negara, dipimpin oleh seorang komandan karismatik dari suku Arab Rezeiget, yaitu Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti. RSF diberi tugas baru, yaitu menjaga perbatasan, menumpas pemberontak, dan melindungi infrastruktur nasional.
Namun pada kenyataannya, mereka tetap menjadi milisi bayangan yang beroperasi dengan impunitas. Mereka tidak lagi sekedar alat kekuasaan, mereka menjadi kekuatan ekonomi baru. RSF menguasai tambang emas di Darfur dan wilayah Kordofan. Mereka mengekspor emas ke luar negeri, bahkan menjalin hubungan dengan Rusia melalui perusahaan bayangan yang terkait dengan Wagner Group. Kekuasaan mereka tumbuh, sementara militer reguler semakin bergantung pada mereka. Sudan, tanpa disadari, telah memiliki 2 tentara, dan keduanya haus kuasa. Dari luar, perang di Darfur tampak seperti konflik etnis, tapi di baliknya ada permainan ekonomi yang besar. Tanah subur di Darfur, cadangan emas, dan jalur perdagangan menjadi rebutan. Pemerintah pusat mendukung suku-suku Arab bersenjata untuk menguasai lahan pertanian non-Arab dan menjanjikan mereka hak kepemilikan setelah perang. Maka genosida tidak hanya soal kebencian rasial, tapi juga soal bisnis. Bagi para komandan, setiap wilayah yang dikuasai berarti keuntungan baru. Setiap desa yang dibakar berarti tanah kosong yang bisa dijual. Perang menjadi industri, kematian menjadi investasi. Dana internasional yang seharusnya digunakan untuk bantuan kemanusiaan pun sering bocor dan diselewengkan oleh pejabat korup. Sebagian besar warga Darfur hidup di kamp pengungsian tanpa harapan. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah, dan generasi baru belajar bahwa senjata adalah satu-satunya jalan untuk didengar. Saat pembantaian terjadi, dunia Islam hampir tidak bersuara. Banyak negara Arab memilih diam, takut kehilangan hubungan diplomatik dengan Khartoum. Sementara kekuatan Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa saling menuduh tapi tidak bertindak cepat. Ketika akhirnya Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat penangkapan terhadap Umar al-Bashir pada tahun 2009 atas tuduhan genosida dan kejahatan perang, Bashir justru berkeliling ke negara-negara Arab dan Afrika dan disambut seperti pahlawan. Ironi itu begitu menyakitkan, seolah dunia bersepakat untuk menutup mata terhadap Darfur. Bagi rakyat Sudan yang menjadi korban, rasa keadilan terasa seperti mitos. Mereka melihat pemimpin yang menumpahkan darahnya tetap hidup nyaman di istana. Dampak perang di Darfur tidak berhenti di angka korban. Ia membentuk budaya baru, yaitu budaya kekerasan. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan di mana senjata lebih dihormati daripada pendidikan. Laki-laki muda yang kehilangan keluarga bergabung dengan milisi. Perempuan yang trauma harus membesarkan anak di tengah reruntuhan moral dan sosial. Lambat laun, kekerasan menjadi bahasa baru kekuasaan di Sudan. Jika ingin hak, angkat senjata. Jika ingin dihormati, kuasai sumber daya. Itulah pola pikir yang ditinggalkan oleh genosida di Darfur, bahwa kekerasan bukan hanya cara bertahan, tapi cara hidup. Ketika Bashir akhirnya jatuh pada tahun 2019, luka Darfur belum sembuh. Banyak bekas komandan Janjaweed yang kini bagian dari RSF tetap memiliki posisi yang penting. Mereka menguasai ekonomi lokal, memiliki tambang, dan bahkan ikut duduk dalam pemerintahan sementara. Dengan kata lain, para algojo kini menjadi penguasa. Banyak analis percaya genosida Darfur tidak bisa dilepaskan dari kepentingan global. Wilayah Barat Sudan kaya akan emas dan potensi minyak bumi. Beberapa laporan menyebut adanya keterlibatan perusahaan asing dan intelijen luar negeri yang bermain di balik layar, entah untuk melemahkan Sudan atau mengontrol sumber dayanya. Beberapa teori menyebut peran Amerika Serikat yang awalnya mendukung tekanan terhadap Bashir, namun kemudian diam ketika situasi berpotensi membuka ruang pengaruh Rusia dan Cina. Ada pula dugaan bahwa Israel diam-diam memanfaatkan situasi untuk memperluas hubungan dengan negara-negara Afrika Timur, menjadikan Sudan sebagai jalur geopolitik penting menuju Laut Merah. Namun semua itu tetap teori dan tidak ada bukti yang mutlak. Meski begitu, yang pasti adalah Sudan menjadi medan perebutan pengaruh global dan Darfur hanyalah korban dalam permainan besar itu. Setelah genosida mereda, Darfur tidak benar-benar damai. Ketegangan terus hidup di bawah permukaan. Konflik kecil masih terjadi dan pengungsi belum pulang. Anak-anak tumbuh di tenda-tenda, belajar tentang dunia melalui kisah perang. Dan di tengah semua itu, milisi RSF terus memperkuat diri, mengumpulkan kekayaan, dan membangun pasukan sendiri. Apa yang dulu disebut Janjaweed, kini telah memakai seragam resmi, menggenggam izin negara, dan menjadi kekuatan militer yang kelak akan menantang tentara nasional, hingga pecah Perang Saudara 2023. Itulah ironi terbesar dari Darfur, yaitu genosida yang seharusnya menjadi pelajaran justru menjadi cetak biru bagi kekuasaan berikutnya.
Ketika Umar al-Bashir akhirnya digulingkan pada tahun 2019, rakyat Sudan seolah menyambut fajar baru setelah puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang tirani. Mereka menari-nari di jalan, bernyanyi, dan memeluk harapan bahwa negeri mereka akhirnya bisa berubah. Banyak yang percaya bahwa darah dan air mata perjuangan itu tidak akan sia-sia. Namun waktu membuktikan hal yang sebaliknya. Kejatuhan Bashir bukanlah akhir dari penderitaan Sudan. Ia justru membuka babak baru yang jauh lebih rumit dan berdarah. Setelah Bashir pergi, muncul pertanyaan besar yang belum terjawab, yaitu siapa yang akan memimpin negeri ini? Militer segera mengambil alih dengan janji manis bahwa kekuasaan hanya akan mereka pegang sementara waktu. Mereka berjanji akan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil setelah masa transisi selesai. Namun seperti janji-janji kekuasaan sebelumnya, itu hanyalah kata-kata kosong yang tidak pernah diwujudkan. Semakin lama, rakyat sadar bahwa mereka baru saja mengganti tirani lama dengan tirani baru. Di tengah kekosongan kepemimpinan itu, muncul dua sosok yang sama-sama berambisi menjadi penguasa tertinggi. Yang pertama, Abdel Fattah al-Burhan, yaitu seorang pemimpin angkatan bersenjata resmi Sudan, dan Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti, yaitu pemimpin pasukan paramiliter yang dikenal dengan nama Rapid Support Forces. Pada akhirnya, keduanya tampak bekerja sama. Mereka muncul di layar televisi dengan senyum dan janji persatuan, tapi di balik layar, mereka saling menimbang, saling mencurigai, dan saling menunggu waktu untuk saling menjatuhkan. Burhan mewakili kekuasaan lama yang berakar di struktur militer tradisional Sudan, sementara Hemeti adalah wajah baru dari kekuatan yang lahir di luar sistem resmi. Ia berasal dari suku di Darfur dan dulu dikenal sebagai Komandan Janjaweed, yaitu milisi yang pernah menjadi alat kekerasan di masa genosida. Kini, pasukannya telah berganti nama dan berseragam rapi. Tetapi banyak yang tahu bahwa semangat lamanya masih tetap hidup di sana. Hemeti membangun kekuasaannya dengan uang dari tambang emas dan jaringan bisnis yang luas, bahkan hingga ke luar negeri. Dari situ, ia memperkuat pasukannya, membeli senjata, dan menyiapkan diri untuk hari di mana ia harus melawan siapapun yang menghalangi ambisinya. Kedua pemimpin ini kemudian terlibat dalam tarik-menarik kekuasaan yang semakin tajam. Burhan ingin mempertahankan pengaruh militer konvensional yang telah ada sejak masa Bashir. Sementara Hemeti berusaha memperluas kekuasaan RSF agar setara, bahkan melampaui tentara nasional. Pada tahun 2021, mereka berdua melakukan kudeta terhadap pemerintahan transisi sipil. Kudeta itu seolah menegaskan bahwa rakyat kembali dipinggirkan dari panggung kekuasaan. Tapi tak lama setelah itu, persekutuan antara Burhan dan Hemeti pecah. Keduanya mulai membangun pasukan masing-masing dan Sudan pun kembali berada di ambang perang. Ketika perang akhirnya pecah pada April 2023, Khartoum, ibu kota Sudan, berubah menjadi medan tempur. Suara tembakan menggema di antara gedung-gedung, pesawat tempur mengebom kawasan padat penduduk, dan pasukan bersenjata berkeliling menjara rumah warga. Dalam sekejap, kota yang dulu menjadi simbol revolusi rakyat berubah menjadi neraka. Warga berlari menyelamatkan diri tanpa tahu harus kemana. Banyak yang terjebak tanpa makanan dan air, sementara rumah sakit kehabisan obat. Dunia kembali menyaksikan penderitaan Sudan, tetapi kali ini tanpa daya untuk menolong. Yang menyedihkan, pola kekerasannya terasa begitu familiar. Serangan terhadap warga sipil, pembunuhan massal, dan pemaksaan identitas masih terjadi seperti di masa lalu. Seakan luka genosida di Darfur belum sempat sembuh. Kini luka baru kembali terbuka di jantung negeri itu sendiri. Rakyat Sudan yang dulu menaruh harapan besar pada revolusi, kini hanya bisa bertanya-tanya, apakah mereka sedang dikutuk untuk mengulang sejarah yang sama? Sementara perang terus berkecamuk, negara perlahan kehilangan bentuknya. Pemerintahan sipil sudah lenyap, ekonomi hancur total, dan jutaan warga hidup mengungsi di perbatasan. Sekolah tutup, rumah sakit tidak berfungsi, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Banyak wilayah kini dikendalikan oleh kelompok bersenjata lokal yang beroperasi tanpa hukum dan tanpa belas kasihan. Upaya perdamaian memang pernah diusahakan oleh negara-negara tetangga, tapi semuanya kandas di tengah kepentingan masing-masing. Sebagian pihak mendukung Burhan, sebagian lagi mendukung Hemeti. Tergantung siapa yang bisa menjanjikan keuntungan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Rakyat yang dulu menjadi pusat dari perjuangan, kini tak lebih dari korban dalam permainan kekuasaan. Namun di tengah kehancuran itu, masih ada secercah harapan. Di jalan-jalan yang hancur, di kem-kem pengungsian yang kumuh, ada para relawan, jurnalis, dan para pemuda yang menolak menyerah. Mereka membagikan makanan, menolong korban, dan terus bersuara agar dunia tidak melupakan Sudan.
Di antara reruntuhan dan suara peluru, mereka berpegang pada keyakinan bahwa suatu hari negeri ini akan berdiri kembali dengan cara yang lebih manusiawi. Sudan hari ini adalah cerminan dari sejarah panjangnya sendiri, sebuah negara yang terus jatuh karena kekuasaan selalu dipegang oleh tangan yang sama, yaitu tangan yang terbiasa memerintah dengan senjata. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa setiap bangsa, seberapapun kelam masa lalunya, selalu punya kesempatan untuk berubah. Mungkin harapan itu belum tampak hari ini, tapi selama masih ada orang yang berani bermimpi tentang kedamaian, Sudan belum benar-benar berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.